Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Visi Negarawan. Saya langsung ke Pak Sukidi. Kalau begitu Pak Sukidi, ini kalau kita bicara tadi seperti yang saya singgung di awal, memang kalau pembangunan fisik di Indonesia itu sangat luar biasa dalam 10 tahun terakhir. Tapi bagaimana dengan pembangunan di bidang-bidang hal lain, termasuk khususnya ini soal supremasi hukum? Pak Sukidi, ada tanggapan? Supremasi hukum itu sebenarnya impian dari Bung Hatta. Karena Bung Hatta tidak ingin bahwa ada warisan penguasa kolonial yang akhirnya dilakukan oleh penguasa Indonesia setelah merdeka. Itu sebabnya kenapa Bung Hatta menjadi arsitek utama di balik berdirinya negara yang harus disandarkan pada hukum itu. Ya. Karena Bung Hatta berpikir bahwa jikalau kekuasaan negara tidak disandarkan pada hukum, maka yang muncul adalah tirani itu sendiri. Anda melihat saat ini seperti apa? Apakah negara sepenuhnya bersandar pada hukum? Tidak. Hukum sekedar ornamen saja. Yang terjadi adalah negara kekuasaan. Pendekatan kekuasaan yang begitu dominan, yang menjadi instrumen utama untuk mengelola republik ini. Karena itu apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, terjadi pada republik kita, yaitu adalah akumulasi kekuasaan pada satu atau dua atau segelintir orang. Dan itulah sebenarnya karakter dari tirani itu sendiri. Lah yang terjadi hari-hari ini sebenarnya kekuasaan itulah yang lebih berperan dominan dalam konteks hukum. Karena itu kita sebenarnya jatuh pada apa yang oleh dua profesor Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Danny Ziblatt, masuk dalam rezim otokrasi itu. Baik. Atau dia menyebut dengan istilah baru the banality of authoritarianism. Banalitas otoritarianisme terjadi karena apa? Karena pertama, penguasa menggunakan hukum sebagai senjata politik. The use of law as political weapon. Dan ini terlihat jelas terutama dari pidato Ibu Mega dari Kota ND pada 1 Juni 2024. Bu Mega memberikan penegasan bahwa jikalau zaman kolonial hukum dipakai untuk memenjarakan Bung Hatta, Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan, tapi hari-hari ini hukum justru dipakai sebagai senjata politik untuk political gain, untuk kepentingan politik itu sendiri. Oke, kita akan lihat apakah masalah hukum adalah masalah yang paling mendesak. Saat ini kita punya pollingnya. Pemirsa, kita lihat bersama-sama dengan pertanyaan, aspek kebangsaan apa yang saat ini paling mendesak dicarikan solusi? Kita akan lihat bersama, kita tampilkan ke layar kaca Anda. Iya, ternyata hukum 44%, pertahanan keamanan 6%, demokrasi 18%, dan ekonomi 32%. Kita lanjut ke polling yang selanjutnya, ini masih berkaitan dengan hukum. Dengan pertanyaan persoalan hukum apa yang saat ini paling mendesak, yaitu 59%. Mayoritas mengatakan integritas penegak hukum. Diikuti oleh integritas peradilan 24% dan supremasi hukum 17%. Baik, saya langsung minta tanggapan dari Prof. Mahfud terkait dengan polling yang baru saja ini kita lihat bersama ya Prof. Mahfud. Ternyata memang yang paling mendesak dicarikan solusinya saat ini adalah hukum. Hukum memang, karena itu yang menjadi berita. Yang saya katakan tadi bahwa hukum baik-baik saja itu kalau dalam kita bernegara. Ini kan berpemerintahan ini. Beda kan? Negara itu ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada wilayahnya. Saya katakan tadi, pesan-pesan para pendiri negara untuk mendirikan negara hukum itu berdasar hasil polling ya. Ini polling, bukan berdasar hasil survei. Survei ya. Survei itu ada metodologinya, bisa diukur dan ukurannya biasanya tepat. Yang saya katakan dari Kompas tadi. Kalau polling biasanya orang yang punya emosi tertentu dan mungkin punya aja tuh, punya kayak gini, gadget yang orang bisa pakai. Tapi memang betul sekarang. Kan tadi saya katakan ada 3 area di mana hukum itu sangat kejam terhadap rakyat di Indonesia sekarang. Satu di bidang politik, yang kedua di bidang pengelolaan sumber daya alam,
itu pencurian sumber daya alam kita tuh besar-besaran di mana-mana. Yang ketangkap sekarang itu karena apes saja. Sebenarnya saya punya data di mana-mana ada. Sudah diteriakkan oleh masyarakat juga tidak diurusi gitu dengan benar, atau karena mereka banyak yang terlibat. Lalu masalah korupsi, politik. Dalam politik itu hukum menjadi apa, tidak ada hukum, ada. Tetapi hukum prosedural. Nah, hukum prosedural itu artinya pasal-pasal hukum yang resmi itu dipakai untuk memenangkan kehendak orang yang berkuasa, Pak Sukidi tadi. Itu jelas itu. Nggak bisa semua kita melihat dan merasakan setiap hari. Tapi ketika ditanya melanggar undang-undang apa, nggak ada tuh. Yang undang-undang, karena sekarang hukum tuh bisa dicari pasalnya. Saya ingin ini, pakai pasal ini aja. Wah, ini calon ini hebat nih, gitu kan? Calonnya hebat. Ganjal aja pakai hukum. Ambil semua partai. Itu kan hukum juga. Boleh ambil semua partai, boleh kan? Oh, daripada kotak kosong kasih aja lawan satu. Nggak melanggar hukum. Tetapi itu hukum prosedural. Itulah yang saya katakan, di Indonesia itu ada orang bilang, saya mau mencari keadilan ke pengadilan. Lalu bilang, nggak bisa cari keadilan di pengadilan. Kalau mau ke pengadilan tuh membeli. Nah, kan gitu yang sekarang yang tumbuh di masyarakat. Nah, itulah situasi hukum kita. Tetapi ini ada di perkotaan. Ada di perkotaan yang di mana persaingan antar jabatan besar, sangat kuat ya, persaingan promosi. Kemudian ada di tempat-tempat tambang, tempat-tempat kekayaan alam. Kalau masyarakat yang tidak ada itunya, baik-baik aja tuh. Makanya kalau disurvei dari sudut jumlah rasa orang itu, gitu ya kayaknya baik-baik saja. Hukum restoratifnya dikembangkan dengan bagus. Hukum restoratif itu hukum yang berkedamaian ya. Artinya menyelesaikan masalah itu tidak usah ribut-ribut, selesaikan di sini. Gotong royong gitu, saling mengerti, selesaikan di sini tapi secara baik-baik. Jadi maksud Anda di mana SDM itu banyak, lalu juga sumber dayanya banyak di situ, itu hukum bisa berubah-ubah atau dipermainkan seperti itu? Iya. Sumber daya alam banyak, di situ banyak. Di tempat pertambangan, nikel, timah, batu bara, laut ya, yang banyak. Tapi di semua sektor, kalau di pemerintahan, saya katakan tadi kan di pemerintahan. Di pemerintahan itu, ya Anda tahulah, bahwa di setiap kementerian, di setiap unit pemerintahan ada korupsinya di sana. Anda tanya ke saya, Pak, itu enggak ada, enggak benar. Saya tunjukkan. Ada semua. Ada korupsinya semua. Seperti itu ya, Pak? Iya, seperti itu. Saya bertanggung jawab nih untuk menyebut. Kementerian apa coba yang enggak ada korupsinya? Saya tunjukkan ada. Dan gede-gede juga. Gitu. Di penegak hukum, jual beli hukum itu. Wah, udah jelas. Jual beli hukum. Itu sebabnya seketika saya Menko Polhukam itu kan pernah ada orang dibebaskan pasal sudah jelas sangat korupsi. Wah, saya bilang gugat lagi, tuntut lagi dengan kasus yang lainnya gitu, sampai dia dihukum. Karena banyak dilakukan. Akhirnya belum suatu gugat lagi, lalu kita kasasi dihukum juga pada akhirnya. Nah, kalau enggak gitu tuh habis kita ini. Karena memang ketimpangan ekonomi ini juga yang mendominasi ya. Ini juga bisa dibilang menjadi akar konflik dan juga pemberontakan di Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Sukidi dan juga Prof. Mahfud usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.